Bilang jangan terlalu berhalusinasi. Jangan tanya lagi, tapi dia mau kerja sambil kuliah, jangan tanya lagi. Bagaimana mau kuliah sambil kerja? Orang sekolah aja nggak tamat SMA. Doain aja itu anak, semoga baik-baik aja di sana. Kalau dia halusinasi, tolong dinasehatin gitu. Jangan halusinasi berlebihan. Nanti kalau nggak kuat, dampaknya nanti bisa gila karena terlalu banyak yang dijadiin bualan gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat dia live bersama siapa itu saya nggak tahu ya, tolong dinasihatin, bilang jangan terlalu berhalusinasi. Nanti kalau nggak kuat sama mental healthness-nya, mental apa, nanti berujung pada kegilaan. Itu udah, jangan tanya lagi. Mendingan kalian jangan lupa follow kalau kalian mau tahu apa yang sedang Nikita Mirzani lakukan ya. Biar film apa sih Nikita Mirzani, kalian jangan lupa follow @beautifulpain. Dia mau kuliah sambil kerja. Sayang, saya kasih tahu ya, dia SMA tidak lulus. Bagaimana dia mau kuliah sambil kerja? Dia sudah banyak kehilangan waktu. Harusnya dia masih sekolah, tapi dia sudah tidak bersekolah. Pakai otaknya, bagaimana dia mau kuliah? Sedangkan memang di luar negeri bisa ya, nggak tamat SMA bisa kuliah. Coba dipakai ininya deh, otaknya. Nih, otaknya dipakai. Ya, jadi jangan tanya lagi, tapi dia mau kerja sambil kuliah, jangan tanya lagi. Ya, jangan tanya lagi. Tolong dipakai otaknya. Di mana-mana kalau mau kuliah, pertama harus lulus SMA dulu. Kedua, nilainya harus bagus. Ya, kalau nggak nilainya bagus, berarti masuk kuliah swasta. Kalau swasta, berarti bayar mahal lagi. Coba jangan, otaknya dipakai dulu deh, sedikit aja dipakai otaknya. Jadi jangan kalian bahas-bahas lagi soal dia mau kuliah sambil kerja, dia mau kuliah sambil kerja. Bagaimana mau kuliah sambil kerja? Orang sekolah aja nggak tamat SMA. Dan dia tidak bisa bekerja di sana, kenapa? Karena visanya dia adalah student. Ya, visa student, dan dia bukan kuliah. Kalau dia kuliah sambil kerja bisa, kalau SMA sambil kerja tidak bisa. Tolong dipakai dulu otaknya. Kalau ada otak kalian di dalam kepala, setidaknya gunakan sedikit saja untuk berpikir. Sedikit saja untuk berpikir. Apakah yang diomongin itu masuk akal atau tidak gitu. Jangan kalian, iya tapi gini, iya tapi gini, iya tapi gitu. Jangan. Ya, sayang. Ngapain otak ditaruh di dalam kepala kalau nggak digunakan? Pesan saya cuma satu sebagai orang tuanya, ya. Kalau dia live bersama orang tua, siapalah nggak ngerti, nggak kenal, nggak pernah komunikasi, sampai kalian nasehatin aja sewajarnya. Bilang jangan banyak ngibul, jangan berhalusinasi, ya. Nanti lama-lama jadi edan. Kalau kayak gitu bisa dideportasi. Bisa. Kalau visa studentnya sudah habis dan dia tidak balik, dia akan dideport. Time will tell the truth, everything. Ya. Udah. Jadi kalau kalian nonton live-nya ya, kalian bilangin gitu, suruh kalau nggak bisa sholat, suruh aja ngambil air wudhu supaya ada ketenangan di jiwa dan raganya ya gitu. Dan gak usah terlalu pansos gitu, kasihan itu anak, itu harus dirangkul ya. Semakin kalian agung-agungkan, semakin anak itu besar kepalanya. Karena setiap anak itu melakukan kesalahan, kalian support, semakin anak itu besar kepalanya. Jadi
layaknya sebagai orang tua, kalau kalian sudah berumur, layaknya sebagai orang tua, nasehatin yang benar. Nasehatin, bilang dia suruh sadar gitu. Jangan disupport dengan kebualannya, jangan disupport dengan kehalusinasiannya, jangan. Kasian. Nanti kalau nggak kuat, nanti dia bisa ada di rumah sakit jiwa, kasihan. Karena umur-umuran segitu sedang labil-labilnya, sedang tidak bisa mengkontrol apa yang sedang dia ucapkan. Yang penting kalian support aja, setiap dia live pasti dia akan makin menjadi gitu. Jadi ya udah, mana ada video call, mana ada, mana pernah saya video call sama yang namanya itu. Aduh, ya itulah makanya ya, cuma netizen Indonesia aja yang bisa dikibulin. Jemput aja, ngapain saya jemput? Saya udah beliin tiket, anytime dia mau pakai tiket untuk pulang, dia bisa pulang. Ibu Niki yang nasehatin toh kok minta netizen, karena netizen kepo. Kalau netizen nggak kepo, nggak minta saya. Kalau netizen nggak nonton mereka, nggak minta saya, karena netizen kepo dan suka nonton mereka dan selalu mengasih support padahal yang dilakukan adalah kesalahan. Ya makanya saya meminta gitu. Dia nggak mau pulang, takut kakak bunuh. Kalau saya bunuh ya, mendingan saya bunuh dari lahir. Ngapain saya gedein sampai umurnya 16 tahun. Terus saya kasih makan, saya kasih pendidikan, saya kasih fasilitas, saya kasih kasih sayang. Dia merasa tidak bahagia itu ketika umur dia 13 tahun setelah saya kekang. Jadi dia nggak kalkulasikan tuh dari saya mengandung sampai usia 13 tahun. Dia nggak pikir tuh berapa kebahagiaan, berapa banyak kebahagiaan, berapa banyak kesenangan yang diberikan, berapa banyak kasih sayang dan diberikan. Kalau dia berpikirnya pas dia umur 13 tahun, berarti dia tidak mengingat waktu dia umur 5 tahun bagaimana cara bimbingnya menyayangi, memberikan kasih sayang, umur 6 tahun, mengantarkan sekolah, antar jemput, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia les panahan saya anterin, dia mau lomba saya anterin, dia tidak menilai dari situ. Gitu. Jadi kalau ada seorang anak yang bilang semasa hidupnya tidak bahagia, mungkin dia saya suruh minta-minta kali di pinggir jalan. Gitu. Jadi saya tuh dari dulu nggak pernah ngomongin soal ini gitu. Tapi saya ngomong nih sekarang karena dalam keadaan yang sedang tenang gitu. Dalam keadaan yang tidak emosi gitu. Saya tidak pernah punya ego untuk anak-anak. Ya, begitu betapa saya mencintai anak-anak saya dari lahir. Saya besarkan, saya rawat, bahkan saya membesarkan seorang diri tanpa seorang laki-laki. Bahkan saya membesarkan seorang anak tanpa bantuan laki-laki. Ya, saya tidak pernah dibantu satu perak pun oleh laki-laki. Dari mantan suami saya yang pertama, kedua, sampai anak ketiga.